Selamat datang di Negeri Plus, tempat pejabat bilang ekonomi kuat, sementara rakyat kuat-kuatan bayar cicilan. Minggu ini rupiah goyang, politik mulai panas, dan pidato optimistis kembali diproduksi massal. Jadi sebelum harga kebutuhan naik lagi tanpa aba-aba, ini dia rekap berita politik, ekonomi, dan kasus paling rame seminggu terakhir. Prabowo mau negara pegang ekspor SDA lebih kuat. Presiden Prabowo Subianto minggu ini ngumumin negara bakal memperketat kontrol ekspor batubara dan sawit. Katanya selama puluhan tahun Indonesia kehilangan ratusan miliar dolar. Artinya apa? Negara baru sadar kalau kekayaan alam ternyata bukan cuma buat dipamerin di pidato. Peri Warjio naikkan suku bunga, cicilan ikut berjihad. Gubernur BI Peri Warjio resmi naikkan suku bunga jadi 5,25%. Tujuannya buat nyelamatin rupiah yang makin oleng. Bahasa ekonominya stabilisasi moneter. Bahasa rakyatnya, selamat datang cicilan versi hard mode. Rupiah melemah, pemerintah tetap optimis. Rupiah sempat nyentuh level terlemah tahun ini, tapi pemerintah tetap pede ekonomi Indonesia kuat. Memang luar biasa. Di negara lain mata uang jeblok bikin pejabat panik. Di sini yang penting narasinya tetap. Fundamental ekonomi kita solid. Prabowo pidato ekonomi, investor langsung tegang. Pidato ekonomi Prabowo minggu ini penuh kata-kata besar, kemandirian, kemakmuran, kedaulatan ekonomi. Investor langsung deg-degan. Karena di Indonesia, kalau pemerintah mulai terlalu semangat ngomong kontrol negara, pasar biasanya langsung cari pintu keluar. Bank Indonesia bakar devisa demi rupiah. Bank Indonesia dilaporkan habisin cadangan devisa miliaran dolar buat nahan rupiah. Ibaratnya kayak ember bocor ditahan pakai tangan kosong. Masalahnya yang bocor global, yang nahan cuma BI dan Harapan. Pemerintah minta dolar ekspor disimpan di dalam negeri. Pemerintah sekarang mewajibkan eksportir SDA naro devisa di bank lokal. Tujuannya memperkuat rupiah. Terjemahan kasarnya, Bang, dolar jangan kabur dulu, negara lagi sesak napas. Reformasi 98 diperingati, tapi netizen bilang korupsi masih update. Indonesia minggu ini rame memperingati reformasi 98. Pidato soal demokrasi kembali diputar, tapi netizen cuma punya satu pertanyaan. Korupsi udah ikut direformasi belum? Program makan gratis mulai dikritik. Program makan bergizi gratis mulai banyak disorot. Ada kritik soal distribusi dan prioritas penerima bantuan. Karena di Indonesia, program yang namanya gratis biasanya punya bonus. Drama. Pemerintah bangga pertumbuhan ekonomi tinggi. Pemerintah bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk tinggi di G20. Rakyat dengar sambil lihat saldo rekening dan langsung sadar. Oh, ternyata pertumbuhan ekonominya nggak tumbuh ke semua orang. Politik Indonesia, optimis di podium, pesimis di warung. Pejabat minggu ini ramai ngomong masa depan cerah Indonesia, ekonomi kuat, pasar stabil, investasi aman. Sementara rakyat di warung cuma ngomong, minyak goreng naik lagi nggak? Karena di Indonesia, indikator ekonomi paling jujur itu bukan konferensi pers, tapi ibu-ibu pas belanja.